Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ikhwan fillah, kita lanjutkan pembahasan tentang mustahik zakat. Pada 2 pekan yang lalu sudah sampai ke mu'alaf, wal mu'alafatu qulubuhum. Sekarang kita akan memasuki mustahik yang selanjutnya, wafir riqab, untuk memerdekakan budak. Yang disebut riqab hum al-mukatibuna al-muslimuna alladina ishtarau anfusahum min sadatihim bisamanin muajjalin, ya, yu'da munajjaman ila sadatihim wahum yas'auna ila tahsili hadal mal li faqir riqabihim. Nah, riqab ini yang disebut wafi riqab, ya, adalah hamba sahaya yang muslim yang dia menebus dirinya dari tuannya bisa manin muajalin, ya, dengan saman, dengan nilai atau harga yang ditangguhkan, dan dibayarnya bisa dicicil. Contohnya begini, ada seseorang dia punya budak, punya hamba sahaya, dan hamba sahaya ini hamba sahaya yang muslim. Lalu kata tuannya, kalau kamu ingin merdeka boleh, tapi kamu harus bayar ke saya senilai banyak 10 juta, dan boleh diangsur bayarnya. Dan nanti Iwan Filah, kalau orang ini sudah bisa, ya, bayar 10 juta kepada tuannya, maka orang ini menjadi orang merdeka. Nah, orang yang seperti itu berhak menerima zakat, ya, agar dia segera bisa membayar ke tuannya atau ke majikannya agar dia cepat merdeka. Tapi di kita gak ada, ya, ini. Jadi kita kalau masalah riqab ini secara global saja. Jadi yang dimaksud dengan riqab ada 3, ya, ada 3. Wafi riqab ini maksudnya ada 3. Anau al-awwalu al-mukatibu al-muslimu alladhi ishtara nafsahu min sayyidihi, ya, bidainin muajjalin. Yang pertama tadi, Pak, ya, jadi seorang budak, ya, yang seorang budak yang muslim yang dia banyakkan ingin memerdekakan, ingin dirinya supaya menjadi orang merdeka, yang dia harus bayar kepada majikannya atau kepada tuannya, ya, senilai yang telah ditetapkan oleh tuannya. Tadi sudah disebutkan. Yang kedua, riqab itu adalah al-asiru al-muslimu alladhi waqa'a fi qabdatil kufar. Artinya, ya, adalah tawanan muslim yang dia berada dalam genggaman orang-orang kafir. Banyak, ya, terjadilah perang antara muslim dengan kafir, lalu ada beberapa orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Nah, kemudian orang kafir mengatakan, akan saya bebaskan tawanan ini, tapi Anda harus membayar sekian. Nah, ini adalah termasuk riqab namanya, yaitu termasuk riqab. Nah, kalau yang ketiga adalah, ya, al-mamluk al-muslim
Nah, maksudnya gini Pak, umpamanya ada seorang budak ya, nah ada seorang budak yang sudah muslim tapi masih ada dalam kekuasaan tuannya. Nah karena kita banyak merasa kasihan dia jadi budak, bagaimana supaya dia menjadi orang merdeka? Langsung aja dibeli ya, jadi budak itu langsung dibeli gitu kan ya, dari tuannya, kemudian setelah dibeli langsung diperdekakan. Itu adalah riqab. Nah ini tidak perlu diperpanjang karena tadi sekali lagi ya, di kita ini tidak ada yang namanya riqab ini. Nah kemudian yang selanjutnya adalah al-gharimin. Nah, al-gharimin adalah orang-orang yang berutang. Kayaknya kalau berutang banyak banget ini. Ya. Nah, iwatbillah, mengenai al-gharimin ya, orang-orang yang berutang ini adalah terbagi dua. Ya, terbagi dua. Yang pertama, gharimun li islahi datil bayin, berutang untuk mendamaikan konflik. Umpamanya ya, ini konflik ini baik konflik secara pribadi ataupun mungkin ya konflik antara warga satu daerah dengan daerah yang lain. Umpamanya Pak, ada ya dua daerah ini selalu tawuran saja umpamanya. Nah ini bagaimana supaya ya dua kampung ini yang saling tawuran supaya mereka itu damai ya, supaya mereka itu damai, tidak ada lagi tawuran, tidak ada lagi yang namanya mungkin ya permusuhan. Nah tetapi untuk mendamaikan itu perlu biaya ya, perlu biaya. Nah kemudian ada seseorang dia ngutang ya, mungkin ya secara apa, kalau uang pribadi dia gak punya, kemudian dia ngutang. Nah yang mana dia ngutang itu tadi ya, berhutang untuk mendamaikan ya tadi dua kampung yang tawuran atau yang saling bermusuhan supaya mereka berdamai. Nah maka orang yang punya utang seperti itu berhak mendapat bagian dari zakat. Itu namanya gharimin. Jadi li islahi zatil bayin ya, li islahi datil bayin. Sedangkan yang kedua, al-gharimu li nafsihi fi mubahin al-ajiz anil wafa'i fa hada yuta minaz zakat ma yakdi dainah. Nah yang kedua adalah orang yang berutang ya untuk kemaslahatan dirinya, untuk kebutuhan dirinya, tapi ya berutang li nafsihi untuk kebutuhan dirinya itu fi mubahin, dengan syarat utangnya itu utang yang dibolehkan. Kalau dia punya berutang sesuatu yang diharamkan, tidak boleh. Pokoknya dia ya butuh sesuatu, tapi sesuatu itu sesuatu yang diharamkan, ya ini tidak boleh. Bila upamanya ya, upamanya ini sebagai contoh saja ya, orang ini adalah ya biasa dia suka mabok ya, dia biasa suka mabok, suka minum minuman keras banyak kan. Nah dia gak punya uang untuk beli, lalu dia ngutang ya, ngutang. Nah ini tidak boleh dikasih dari zakat. Kenapa? Karena ngutangnya itu adalah fi mubah, ini bukan dalam yang dibolehkan, tapi ini ngutang dalam perkara yang diharamkan. Dan orang yang ngutang ya untuk kebutuhan pribadinya, al-ajiz anil wafa'i, dan dia tidak punya kemampuan untuk bayar. Umumnya ya dia butuh untuk makan sehari-hari ya, untuk dirinya dan keluarganya.
Kalau dia beli gak punya uang, kemudian dia ngutang, ya ngutang, kemudian ya dia tidak mampu untuk bayar. Dan ini ya kalau dia ngutangnya itu dengan syarat sudah jatuh tempo, ya sudah jatuh tempo. Nah kalau belum jatuh tempo enggak. Umpamanya ya dia ngutang kepada seseorang, kemudian dia bilang bahwa ini banyak bapak harus bayar, ya banyak tanggal sekian bulan sekian. Nah ternyata sudah jatuh tempo sesuai dengan yang telah ditetapkan, ternyata dia tidak punya uang untuk membayarnya, maka orang ini adalah berhak untuk menerima zakat, ya untuk menerima zakat. Adapun kalau banyak ya bapak-bapak ya nyicil rumah umpamanya, ya kan bapak punya utang juga tuh pak, ya nyicil rumah, tapi bapak bisa setiap bulan bayar, ya tidak berhak menerima dari zakat, ya atau kredit motor umpamanya kan, itu tidak berhak. Jadi ini adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya, dan sudah jatuh tempo, dia tidak punya kemampuan untuk bayar, maka perlu dibantu dari zakat tersebut. Itulah adalah al-ghorimin. Sekali lagi ya, jadi al-ghorimin di sini adalah ada orang yang berutang, ya untuk mendamaikan tadi orang-orang yang konflik, orang-orang yang suka kebanyakan bermusuhan, suka berkelahi, suka tawuran. Nah itu adalah berhak untuk menerima zakat. Yang kedua adalah orang yang berhutang itu untuk ya kepentingannya pribadi dan keluarganya. Nah ini ghorimin ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah sabilillah, ya sabilillah. Nah iwan fillah, yakni ya sabilillah di sini adalah, nah yang telah disepakati oleh para ulama yang disebut dengan sabilillah, yakni wa fi nafaqati fi nusrati dinillah wa tariqihi wa syariatihi allati sara'aha li ibadihi bi qitali a'daihi wa dalik huwa ghazwul kufar. Nah jadi sabilillah itu secara umum ya, yang disebut dengan sabilillah, wa fi nafaqah fi nusrati dinillah. Jadi kita ya menginfakkan sesuatu untuk menolong agama Allah, atau menginfakkan sesuatu di jalan Allah, wa syariatihi, juga ya untuk menolong syariat yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Dengan cara apa? Bi qitali a'daihi, dengan cara memerangi musuh-musuhnya. Jadi sabilillah adalah ghazwul kuffar, memerangi orang-orang kafir. Dan yang dimaksud al-ghazatu al-mutatawwa alladzina la diwana lahum aw lahum diwanun la yakfihim. Maksudnya apa? Orang yang berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan syariat Allah, dan orang ini ikut perangnya itu perang yang sifatnya sukarela, tidak ada gaji dari pemerintah, ya dia tidak punya gaji. Bagaimana kalau dia orang yang banyak ikut berperang tapi kebutuhannya banyak kan ini sudah dijamin ya oleh pemerintah. Banyak seperti contohnya sebagai tentara banyak ya kan sudah biasa mendapat gaji setiap bulan. Nah, walaupun dia adalah berperang di jalan Allah, tapi kalau dia adalah dibayar atau digaji ya oleh penguasa, maka orang ini tidak berhak untuk mendapat atau untuk menerima zakat. Nah, tetapi ya boleh dia menerima, umpamanya ada dia mendapat gaji ya, mendapat gaji, tapi gaji yang dia terima tidak mencukupi kebutuhannya. Ini kebutuhan yang sifatnya ya kebutuhan adalah yang
primer ya. Mungkin ya gajinya cuma sekian, sedangkan mungkin dia ya anaknya banyak, keperluannya banyak, sehingga gaji yang dia terima itu adalah tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, ini adalah berhak ya, berhak untuk dikasih. Nah, iwan fillah, ini adalah ya hasil kesimpulan. Nah, qarara al-mujamma al-fiqhi bi rabitatil alam al-islami, ini adalah yang telah ditetapkan ya, ini adalah hasil kalau kita muktamar ya para ulama-ulama di Timur Tengah. Di sini adalah yang dimaksud dengan ya sabilillah, yaitu ada dua. Yang pertama tadi adalah orang yang berperang di jalan Allah yang sifatnya sukarela. Kenapa? Karena dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Dawud, riwayat Ibnu Majah, langsung disebutkan oleh Nabi ya, au ghazi fi sabilillah. Kalau dalam Al-Quran kan cuma wa fi sabilillah, tapi di dalam hadis disebutkan oleh Nabi au ghazi fi sabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah. Itu sudah jelas. Nah, yang kedua yang termasuk kategori sabilillah ya, nah adalah yaitu duhulud dakwah ilallah ta'ala wa ma yu'inu 'alaiha ya, termasuk adalah dakwah di jalan Allah ya. Dakwah di jalan Allah termasuk adalah ya membeli itu kan ya, alat-alat untuk menunjang kelancaran dakwah. Ini termasuk adalah sabilillah ya, ini termasuk adalah sabilillah. Tapi yang dimaksud dengan dakwah yang termasuk sabilillah di sini adalah alladzina la yastati'una dorban. Orang ini artinya fokus 100% dia dakwah. Contohnya banyak ditugaskan ke daerah-daerah terpencil ya, kamu dakwah, baik banyak ditugaskan oleh lembaga-lembaga tertentu, pokoknya banyak daerah-daerah yang banyak yang minoritas kaum musliminnya, ditugaskan orang ini, kamu dakwah ke sana. Nah, sehingga di sana itu orang ini adalah tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk kerja, untuk usaha, tidak. Kenapa? Karena dia waktunya ya dihabiskan untuk dakwah. Inilah yang termasuk sabilillah ya. Tapi kalau kita hanya ceramah sewaktu-waktu, itu bukan, tidak masuk dalam kategori sabilillah, karena dia masih bisa kerja ya, masih bisa usaha yang lain gitu kan. Jadi artinya dakwah ini hanya sebagai sampingan aja. Nah, jadi yang termasuk adalah dakwah yang termasuk sabilillah itu adalah yaitu yang waktunya habis digunakan untuk berdakwah. Bahkan waqala Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsaih ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsaih rahimahullahu taala, beliau berkata, wa hunaka amrun hamun yashihu ayusarifa fihi minaz zakat wa idadu quwwatin maliyah lidakwah ilallah wali kasbi sum'i anidin wahada yadhulu fil jihad wahada min aqdomi sabilillah. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsaih ya, di sini adalah ada perkara yang sangat urgen, yang sangat penting, yang sah apabila zakat ya diberikan kepadanya. Dan juga wa'idadu kuwatin maliyah, juga untuk ya perlu sekali untuk mempersiapkan kekuatan harta ya, lidakwah ilallah, untuk dakwah di jalan Allah, juga untuk membuka subhat-subhat dalam hal agama. Nah, umpamanya ya masih ada orang-orang yang terkena subhat ya, sehingga dengan subhat-subhat tersebut akhirnya memahami Quran dengan salah, memahami hadis dengan salah. Nah, kemudian banyak ada orang yang punya kemampuan ya, ada orang yang punya kemampuan untuk
menyingkap subhat-subhat tersebut, untuk menerangkan subhat-subhat tersebut sehingga dengan gamblang, dengan jelas, sehingga tidak ada lagi orang yang terkena subhat tersebut. Nah, ini iwan fillah, ya, kata beliau, wahada yadhulu fil jihad, ini masuk dalam kategori jihad. Wahada min a'dhamis sabilillah, ini termasuk adalah ya a'dhamus sabilillah, yang paling agung, yang paling mulia dalam kategori sabilillah. Kenapa? Karena yang namanya jihad iwan fillah, ya, jihad itu adalah bisa binafsi, bisa bilisan. Bahkan kalau kita melihat, ya, nabi-nabi atau rasul-rasul, ya, rata-rata jihad yang pertama dilakukan oleh mereka adalah jihad bilisan. Ya, jihad bilisan, jihad dengan lisan, menyampaikan ayat-ayat Allah kepada kaumnya, terutama kepada orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Nah, sekali lagi, ya, jadi ini adalah hasil, ya, kesepakatan para ulama. Jadi dalam Mujamma al-Fiqhi bi Rabitatil Alam al-Islami. Nah, jadi, ya, sekali lagi, jadi dakwah ilallah ini termasuk dalam termasuk dalam kategori sabilillah. Ya, jadi orang-orang, ya, yang ditugaskan, nah, untuk dakwah banyak ke daerah-daerah tertentu, ya, baik banyak untuk makan dia, termasuk juga untuk, ya, membeli. Banyak contohnya, dia perlu buku atau perlu kitab, ya, belikan. Itu termasuk adalah sabilillah. Contohnya saja seperti orang yang berperang di jalan Allah, baik untuk makan dia, untuk membeli senjata, ya, dan lain-lain, itu termasuk adalah kategori sabilillah. Nah, begitu juga, ya, orang-orang yang dakwah banyak kan. Nah, bagaimana supaya dakwahnya adalah lancar? Mungkin dia perlu, karena sekarang adalah zaman teknologi, banyak, ya, dakwah lebih lancar kalau dia mungkin yang memiliki banyak laptop atau mungkin komputer ataupun HP dan lain-lain. Nah, itu adalah berhak, ya, diambil dari zakat, nah, untuk membekali mereka, supaya, sekali lagi, supaya dalam dakwah mereka itu lebih lancar. Nah, ini adalah, ya, yang termasuk sabilillah. Adapun iwan fillah, sekarang adalah ada banyak kan orang yang mengatakan bahwa masjid termasuk adalah sabilillah. Nah, akhirnya tidak sedikit pengurus masjid dan, ya, mengambil sebagian dari zakat untuk pembangunan masjid. Nah, iwan fillah, amal murafiqul amah, adapun yang namanya, ya, sarana-sarana umum, faqala al-wazir wa ghairuh ittafaqo al-a'immah ala anahu la yajuz daf'uz zakat fi bina'il masajid, ya, wa qanatir wa takfini mauta wa nawihi. Nah, jadi, ya, sudah a'imah ini, para ulama, ya, para imam-imam sudah sepakat tidak boleh, ya, tidak boleh memberikan zakat atau mengeluarkan zakat li bina'il masajid, untuk membangun masjid, itu tidak boleh. Saya pernah baca dalam kitab yang lain, ada ulama yang membolehkan, tapi dengan catatan kalau masjid itu banyak terbengkalai. Jadi kalau ada masjid terbengkalai sehingga masjid tersebut tidak bisa digunakan untuk sholat berjamaah ataupun untuk sholat Jumat, dan tidak ada dana, ya, tidak ada dana yang bisa diambil kecuali dari zakat, ya, kecuali dari zakat. Nah, dalam kondisi seperti itu boleh. Tapi kalau masih ada dana yang lain, tetap tidak boleh. Ulang lagi, ya, tidak boleh. Tapi kalau hanya banyak masjid ini sebetulnya, ya, sudah bisa digunakan, ya, masih bisa bisa digunakan baik untuk sholat berjamaah ataupun untuk sholat Jumat ataupun, ya, sholat-sholat yang lainnya. Tapi mungkin ini hanya untuk memperindah saja, itu tidak boleh. Sekali lagi, ya, jadi yang boleh itu, jadi apabila masjid tersebut adalah terbengkalai sehingga tidak bisa digunakan untuk sholat Jumat atau sholat berjamaah yang 5 waktu, ya, dan tidak ada lagi sumber dana, dan, ya, untuk masjid tersebut kecuali harus diambil dari zakat. Nah, ini adalah ada penjelasan, ya,
ulama yang seperti itu. Nah, kalau tadi lagi ya, kalau hanya sekadar mungkin ya untuk renovasi, untuk apa, itu tidak boleh. Nah, ini adalah ya sabilillah. Ini adalah sabilillah. Nah, kemudian Ibnu Sabil. Nah, kalau Ibnu Sabil iwan fillah, secara bahasa Ibnu Sabil kan anak jalan, Pak. Ya, lebih ini lagi anak jalanan. Sebetulnya Ibnu Sabil itu, Pak, ini ya, yang disebut dengan Ibnu Sabil ya, adalah huwa al-musafiru al-gharibu al-munqati'u bihi fi safarihi an ahlihi wa malihi wa laysa lahu ma yarji'u bihi ila baladihi walau kana ghadiyan fi baladihi. Nah, maksudnya gini, Pak, orang yang safar ya, orang yang safar, contohnya mungkin ya ada orang, Pak, safar ya dari Jawa, mungkin dia mau ke Jakarta umpamanya ya, mau ke Jakarta. Nah, mungkin di jalannya dia mendapatkan musibah, contohnya kecopetan, sehingga dia tidak bisa sampai ke tempat yang dituju ya, habis bekalnya. Nah, orang yang seperti ini berhak dikasih dari zakat, itu namanya Ibnu Sabil. Atau ya dia punya uang ya, punya uang sampai ke tempat yang dituju, cuma setelah sampai di tempat yang dituju dia tidak bisa balik lagi ke kampung halamannya ya, dia tidak bisa balik lagi ke kampung halamannya. Dan ya, nah, maka orang ini juga termasuk Ibnu Sabil, perlu dikasih dari zakat supaya dia bisa kembali lagi ke kampung halamannya. Pernah nggak ada di kita Ibnu Sabil? Nggak pernah ada ya. Nah, nggak pernah ada. Nah, ada juga kadang-kadang orang pada bohong sekadang apa ya, pada bohong. Saya pernah dibohongin sama aki-aki, Pak. Saya lagi talim ibu-ibu, begitu bubaran ada aki-aki lewat, jatuh, Pak, di depan majelis taklim. Begitu jatuh saya langsung bangun, saya bangunin, saya langsung bawa ke rumah ya, saya bikinin teh manis ya, dibeliin roti. Dia saya tanya, kakek mau kemana, dari mana? Kata dia, saya mau pulang ke Karawang. Dari mana? Saya dari Wisma Asri. Loh, ngapain di Wisma Asri? Saya kerja, Pak, cuma bosnya kabur, saya gak dibayar. Jadi saya mau pulang, gak punya duit, maka saya terpaksa jalan kaki. Oh gitu, udah minum teh, udah makan roti. Itu ibu-ibu ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 10.000, macam-macam, lumayan dapatnya itu. Nah, udah seger. Ada teman, tolong dong, ini aki ini, kakek ini anterin ke angkot ke depan. Dia mau pulang ke Karawang. Oh iya, dibonceng. Nah, ya naiklah angkot. Pagi-paginya besoknya ya, istri saya ngobrol di tukang sayur sama ibu-ibu. Kata istri, kasihan kemarin ada kakek-kakek jatuh gitu kan, gini dia mau pulang ke Karawang. Ibu-ibu pada tertawa. Loh, kenapa Bu tertawa? Kemarin ngejatuhin dirinya di sini. Ternyata kakek-kakek itu setiap ada orang banyak ngejatuhin diri, Pak. Kan ya? Jadi modusnya begitu. Nah, ini bukan Ibnu Sabil itu lah ya. Kenapa? Karena dia berbohong. Berbohong. Kadang-kadang ada juga kan yang terang-terangan, Pak. Saya waktu itu ya lagi ngebetulin servis AC. Pak, saya mau pulang ke Medan, Pak. Saya daripada harus mencuri, saya terang-terangan aja. Saya minta ke Bapak, Pak. Ya, saya tidak punya uang untuk pulang ke sana. Nah, ini adalah banyak modus iwan fillah sekarang ini. Ya, jangan dipercaya itu. Nah, ya, ini adalah tidak termasuk adalah Ibnu Sabil ya, orang-orang yang kayak begini. Nah, jadi sekali lagi, jadi ini adalah benar-benar orang yang safar dia. Ya, safar, mungkin tadi kehabisan bekal, mungkin kehabisan bekalnya itu adalah bisa jadi banyak, Pak ya, mungkin tadi karena musibah,
atau mungkin ya dia punya saudara sakit keras mungkin ya di tempat itu, sehingga dia memaksakan berangkat walaupun dia mungkin ya tidak punya ongkos, atau mungkin ongkos hanya pas-pasan hanya untuk berangkatnya saja, tapi ketika untuk pulangnya dia nggak punya. Itulah yang dimaksud dengan ibnu sabil, ya, ibnu sabil. Nih. Kemudian yang selanjutnya ya setelah ibnu sabil ini adalah siapa, Pak? Hah? Setelah ibnu sabil siapa? Udah kan? Nah, ini bayah, ini adalah asnaf zakat yang 8. Kemudian iwan fillah, kita bahas masalah yang lain, nanti bisa bertanya ya. Ini dalam masalah zakat ya. Pertama adalah zakat mal. Kalau ada orang yang bertanya, bolehkah pokoknya zakat ini diganti dengan saman? Saman itu nilai. Umpamanya bapak adalah ya punya sawah luas, hasilnya sudah sampai nisab, tapi zakatnya tidak mengeluarkan hasil hasil taninya. Kalau berupa padi banyak ya, bapak tidak mengeluarkan gabah atau berasnya, tapi yang dikeluarkan adalah bentuk uang. Itu namanya saman. Ya, saman. Nah, bolehkah ya zakat diganti dengan bentuk saman atau dengan nilai? Di sini iwan fillah ada 2 pendapat ulama. Kalau pendapat pertama tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau zakatnya banyak ya kita zakatnya hasil tani yaitu berupa padi, ya harus padi, tidak boleh diganti dengan uang. Atau yang lain banyakkan pakaian atau apa saja tidak boleh. Ini adalah kenapa? Karena zakat termasuk adalah ibadah. Ibadah tidak boleh dirubah. Sedangkan pendapat kedua, yajuzu ikhrajul qimah, boleh mengeluarkan nilai. Ya, nilai. Ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Sauri, dan yang dohir dari madhab Bukhari. Dan ini termasuk salah satu pendapat ya, satu sisi dalam madhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Adapun yang menjadi hujah ya, yang menjadi dalil, nah adalah apa yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Annahu qol, bahwa Mu'ad bin Jabal berkata li ahli Yaman, ke penduduk Yaman. Kata beliau apa? Ya, berikan kepadaku dalam bentuk pakaian. Ya, berikan kepadaku dalam bentuk pakaian sebagai pengganti gandum. Nah, jadi waktu itu Mu'ad itu ya mengambil zakat dari penduduk Yaman, itu adalah zakat makanan. Sedangkan di sana adalah mereka biasa menanam gandum. Tapi ketika Mu'ad datang ke penduduk Yaman, ya tidak minta gandum, tapi minta diganti dalam bentuk pakaian. Kenapa? Alasannya 2. Fa innahu asyaru alaikum wa anfa'u lil muhajirina bil Madinah. Alasan Mu'ad bin Jabal minta dalam bentuk pakaian, pertama, asyaru alaikum, memberikan pakaian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih bermanfaat bagi orang-orang muhajirin di Madinah. Ya, jadi pertama ulang lagi, satu adalah lebih mudah bagi si muzaki, yang kedua lebih bermanfaat bagi si mustahik. Ya, bagi si mustahik.
Nah, ini adalah ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'alaq. Secara mu'alaq. Yang kedua, iwan fillah, anal maksud bi adai zakat. Ingat ya, maksud memberikan zakat itu apa maksudnya? Maksud memberikan zakat adalah ignaul fakir. Ya, untuk mencukupi orang fakir. Wa yasulu bi adail qimah, dan ya untuk mencukupi orang fakir ini bisa berhasil, bisa tercapai dengan memberikan nilai. Atau ya dalam bahasa lain, tujuan zakat itu adalah untuk menyenangkan, untuk menggembirakan orang-orang fakir. Nah, karena tujuan dari zakat adalah untuk menggembirakan orang-orang fakir, nah untuk menggembirakan orang fakir ini bisa tercapai dengan dikasih uang. Ya, kama yasulu bi adail ain wa rubama sadal ala bi adail qimah adhar. Ya, bahkan ya terkadang terkadang kalau diberikan dalam bentuk uang itu lebih bermanfaat ketimbang dalam bentuk makanan. Kenapa? Kalau makanan mungkin ya makanan saja. Kalau dikasih uang itu bisa dibelikan makanan, bisa dibelikan lauk pauknya, bisa dibelikan pakaian dan lain-lain. Nah, ini adalah ya diantara alasan pendapat kedua. Nah, sehingga kesimpulannya iwan fillah, nah di dalam ini adalah ada penjelasan begini. Hal yujiu ihrajul qimah fi zakatil fitri, ya apakah boleh mengeluarkan nilai dalam zakat fitri? Ya, zakat fitri. Nah, jawabannya begini iwan fillah. Ya, anukmi ihrajil qimah fi zakatin umuman wa anal asla ihrajuha alal wajhil ladhi warada bihin nas wala ya'dilu anhu illa ikhrajil qimah. Perhatikan, Mbak, dalam zakat fitri ya asalnya harus mengeluarkan zakat fitri itu sesuai ya dengan apa yang ada di dalam nas. Nas itu dalam dalil. Dalam dalil itu dalam hadis, Mbak, itu adalah bentuknya makanan. Ya, tidak ada hadis mengenai zakat fitri selain dari makanan, tidak ada. Nah, jadi asalnya ya kalau dalam hadisnya adalah bentuk makanan, maka bentuklah makanan. Illa li darurutin, kecuali dalam kondisi darurat, au hajatin, atau dalam kondisi hajat, au maslahatin rajihah, atau kalau diganti dengan bentuk nilai lebih maslahat. Ya, lebih maslahat. Nah, kalau banyak contohnya di kita, ya kalau di kita adalah makanan di kita adalah beras, ya beras lah. Ya, jangan yang lainnya. Tapi di sini ya, kecuali kalau di darurat. Darurat itu termasuk mungkin ya kita tidak punya beras, bisa ya tidak ada, mungkin beli juga tidak ada, umpamanya ini darurat namanya. Ya, darurat. Atau tadi, Pak, atau kalau diganti dalam bentuk uang, ini adalah lebih maslahat bagi si mustahik. Nah, kalau itu adalah karena darurat atau karena lebih maslahat apabila diganti ya dalam bentuk qimah, dalam bentuk nilainya, maka ini adalah boleh. Tapi kalau tidak lebih maslahat ya, atau mungkin ya sama saja baik diberi berasnya ataupun mungkin diberi uangnya sama saja, maka tidak boleh dalam bentuk uang. Nah, tadi apa? Karena ya di sini ada penjelasan seperti ini karena berpedoman atau ya yang dijadikan dasar adalah perkataan ya Mu'ad bin Jabal tadi ke penduduk Yaman. Ya, kepada penduduk Yaman. Karena kata Mu'ad kan, berikan kepadaku dalam bentuk pakaian. Dengan alasan apa? Karena kalau kalian ngasih pakaian, satu, lebih mudah bagi kalian, yang kedua, lebih bermanfaat bagi sahabat-sahabat muhajirin di Madinah. Nah, inilah iwatillah, sekali lagi, tapi ini termasuk memang masalahnya masalah khilaf. Nah ya, nah kalau ini masalah khilaf, Pak,
jangan sampai terjadi umpamanya ya, begitu ada yang zakat membawa uang, wah ini tidak sah kamu ya, atau bid'ah ini, nggak boleh ya. Lihat, baca di kitab Majmu'atul Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang masalah ini ya. Kalau dalam Sahih Fikih Sunnah ya, ini adalah antum bisa dilihat ya di jilid kedua halaman 63. Kalau masalah zakat fitrinya masih jilid kedua halaman 84-nya. Nah ini Pak ya, tentang masalah apa dalam bentuk qimah atau nilai ya. Karena sudah masuk waktu Isya ya, silakan untuk mengumandangkan azan Isya dulu. Setelah itu nanti mungkin ada tanya jawab ya, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk zakat mal, misalkan ada uang sudah mencapai nisab, tapi uang tersebut ada di orang, apakah kita bisa sini minta mau dizakatkan, jadi kita ambil ini aja zakatnya yang untuk mencapai nisabnya tersebut. Yang kedua, untuk zakat mal itu misalkan kita punya pertanian nih, apakah hasil pertaniannya, apakah tanahnya yang kita hitung jumlahnya ini berapa yang untuk dizakatkan? Ya. Kalau kita banyak punya uang, tapi uang ini ada di tangan orang ya, para ulama ahli fikih begini, kalau uang itu masih ada kemungkinan kembali ke kita ya, artinya orang yang banyak uang kita dipinjam dan orang yang meminjam masih bisa mengembalikan, maka uang itu adalah dihitung ya, dihitung uang kita. Sehingga kalau mungkin kita punya tabungan atau mungkin kita punya uang di rumah, itu bisa dijumlahkan dengan uang yang ada di tangan orang itu. Tapi kalau ada orang yang minjam tapi orangnya kabur umpamanya ya, kabur ini kita juga tidak tahu di mana orang tersebut, atau mungkin orangnya ada tapi tidak ada kemungkinan untuk bisa bayar. Kenapa? Karena mungkin ekonominya sangat terpuruk sekali. Jangankan untuk bayar utang, banyak kan untuk makan pun dia sudah susah, sehingga uang yang ada di tangan orang itu tidak ada harapan bisa kembali, maka itu tidak dihitung ya, tidak dihitung. Nah kalau umpamanya tadi adalah ya, kalau uang itu semuanya ada di tangan orang, kebanyakan ya ada di tangan orang, kita tidak megang ya, dan semua yang di tangan orang itu totalnya adalah sudah nisab. Nah boleh saja kita minta banyakan ya untuk mengeluarkan zakatnya saja, bukan dipita secara keseluruhan, karena mungkin kan yang namanya utang kan ada perjanjian ya, berapa lama gitu ya, kecuali kalau memang sudah jatuh tempo ya enggak, tapi harus dikurangi ya, harus dikurangi. Kalau dia minjemnya umpamanya 100 juta, nah sekarang kan berapa? 2,5% dari 100 juta berarti 2,5 juta. Nah saya minta 2,5 juta dong buat zakatnya. Nah 2,5 juta Pak jangan ngasih. Nah berarti utang dia dikurangi 2,5 juta. Jangan itu mah hitung bunganya saja, jangan ya, itu jadi riba nantinya gitu. Jadi kalau kita sudah ambil 2,5 juta berarti yang utang dia tinggal 90 juta lagi lebih gitu kan, itu aja udah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Pertanian yang dizakatkan itu hasilnya apa, tanahnya ikut itu? Kalau tanah tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya ya, seperti mobil ya, antum punya mobil tidak ada zakatnya. Kalau Syekh Albani mengatakan zakatnya mobil antum ngajak tetangga gitu ya. Ya kalau mobil banyak nilainya ada berapa, tidak harus dikeluarkan zakatnya. Begitu juga rumah, walaupun nilainya banyak miliaran, tidak ada zakat rumah. Ya tanah juga. Nah tanah ini adalah ya hasilnya. Kalau tanah ini adalah ada banyak produktif, ya ada hasilnya. Nanti kita kumpulkan
hasil dari tanah tersebut kumpulkan. Nah kalau nanti nilainya sampai nisab, itu baru kita keluarkan zakatnya. Ya kalau tidak sampai nisab, tidak. Dan kadang-kadang ada orang yang salah ya. Umpamanya, Ustadz saya gaji penyayah per bulannya 6 juta umpamanya. Nah kalau 1 tahun berarti 72 juta, ya kan? 1 tahun 72 juta. Kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%, tapi duitnya gak ada. Paham maksudnya? Antum setiap gajian banyak uang 6 juta itu dipakai ini habis, ya. Itu zakat apaan kalau uangnya gak ada? Jadi bukan pendapatan total. Jadi uang yang kita pegang atau yang kita simpan itu nilainya harus sampai nisab. Nisabnya itu adalah isruna dinaron, 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti 20 kali 4,25 berarti 85 gram emas 24. Sekarang harganya berapa? 900. Masya Allah. Berarti kalikan 85 kali 900. Gitu ya. Nah, itulah. Jadi uang itu harus ada, bukan hanya hitungan doang. Itu pun kan syaratnya itu ya, syaratnya wajib zakat itu 1 harus nisab, 2 haul, ya haul, yang ketiga milkun tam. Milkun tam itu milik kita secara utuh, secara sempurna. Itu namanya milkun tam. Contohnya antum ya banyak megang uang 100 juta, sudah nisab? Sudah. Tapi yang 100 juta ini untuk dibagikan ke ahli waris. Ya, banyak untuk 3 orang. Nah, kalau 100 juta dibagi 3, berarti kan cuma 33 jutaan. Ini belum nisab. Walaupun antum megang 100 juta, tidak wajib zakat karena bukan milik antum sendiri. Itu namanya harus milkun tam, milik kita. Atau mungkin antum ya datang minjam uang sekian miliar. Nah, uang yang antum bawa ini uang pinjaman, yaitu tidak dijakatkan. Gitu. Jadi harus milkun tam, harus milik sempurna. Ada lagi? Waalaikumsalam. Dari Jakarta misalnya mereka buka pakaian. Kemudian kalau ini ada zakat fitri kan secara nas dan jelas apa bahan makanan pokok katanya. Bahkan ada ulama yang menolak dan dia harus benar-benar makanan pokok bagi kita selain makanan pokok juga disebut zakat fitri. Nah di kita ini kan sini memang kita tidak menerima beras juga, uang juga di sini. Tapi dominan adalah uang, dominan uang. Kalau beras yang kita hitung secara kalkulasi untuk bertarik itu cukup cuma setengah liter atau 1 liter lah. Itu kan sedikit sekali kita. Yang lainnya yang kita jaga dan bahan pokoknya dapat, uangnya ada di tengah-tengah. Yang dikatakan ada uang dari jamaah itu yang jaga dominan uang itu kalau kita beraskan itu boleh. Kita belajarkan beras kan buat mengurangi pokok yang terkecil itu yang dirasa oleh juga. Jadi ada seperti itu. Yang kedua terkait sama zakat itu boleh nggak untuk bisa diulang? Iya. Begini, ini yang kalau begini boleh. Umpamanya pengurus masjid sengaja ngadain beras, ya di masjid itu nyediain beras.
berapa karung banyak. Nah, setiap orang yang datang mau zakat, ya mau zakat fitri, Pak apa? Oh saya zakat fitrinya mau dengan uang. Pak supaya lebih ini, Bapak belikan aja ke beras. Banyak kan? Nah jadi orang itu langsung beli beras, yang berasnya sudah disediakan oleh panitia. Ya itu boleh-boleh saja. Sehingga nanti orang itu mengeluarkan zakat itu dalam bentuk beras. Tapi kalau orang itu ngasihnya ke kita uang, ya uang-uang, lalu panitia diberikan ke beras, ya tetap saja orang itu namanya zakat dengan uang, bukan dengan beras. Bisa dipahami ya? Tapi kalau banyak pengurus masjidnya yang menyediain beras, itu ya menyediain beras, lalu setiap orang mungkin yang zakat dengan uang, nah kemudian ya udah Pak, ya supaya tidak, supaya lebih utama juga. Karena kalau beras udah jelas tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya sudah bawa balikan aja, ya itu boleh. Berarti panitia harus siap menyediakan beras, ya, dan beras juga mungkin harus berbeda-beda, karena beras yang dikeluarkan untuk zakat fitri itu sesuai dengan beras yang mereka konsumsi setiap hari, ya. Nah jadi kalau umpamanya bapak setiap harinya biasanya beli berasnya apa? Oh saya berasnya beras Cianjur, ya Pandanwangi. Nah jangan kalau makan Pandanwangi tapi begitu zakat beli beras Perak, ya gak boleh ya. Harus sesuaikan dengan yang kita konsumsi setiap hari, itu boleh. Itu. Terus yang kedua apa? Oh, zakat fitri ini ya, ini adalah ada ihtilaf, ya, ada ihtilaf. Nah, pendapat yang pertama ya, bahwa zakat fitri adalah hanya untuk orang fakir saja. Ya, zakat fitri hanya untuk orang fakir saja, bukan untuk 8 asnaf. Nih, di sini dijelaskan. Nih. Ihtalafal ulama fi masalah zakatil fitri. Jadi ulama berbeda pendapat tentang ya orang yang berhak untuk menerima zakat fitri. Al awalu, pendapat pertama, ana musarifaha huwa musarifuz zakat samaniyah. Jadi tidak ada bedanya dengan zakat mal sama yang 8 asnaf. Ya, ini adalah pendapat pertama. Sedangkan pendapat kedua, bahwa zakat fitri hanya diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin saja. Jadi ya tadi yang innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin atau bah 60 itu adalah zakat mal, bukan zakat fitri. Nah, memang di sini ada khilaf. Tapi kalau jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan madhab Hanafi, madhab Maliki dan madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu adalah sama, mustahik zakat fitri sama dengan mustahik zakat mal. Kalau tadi zakat mal bisa diberikan ke sabilillah, maka zakat fitri pun bisa. Kecuali kalau madhab Maliki, ya, kalau madhab Maliki hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja, ya, kepada fikih. Tetapi kalau penulis Sahih Fikih Sunnah, dia lebih cenderung kepada pendapat kedua, dan beliau mengatakan wahwa arrajih, inilah yang rajih, yang kuat, bahwa zakat fitri hanya diberikan kepada fakir dan miskin, ya. Kenapa? Limunasabatihi limasruyati zakatil fitri. Karena Nabi menyebutkan, ya, para Rasulullah zakat al-fitri itu tu'matan lil masakin. Nabi menyebutkan bahwa ya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk siapa? Tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nabi hanya menyebutnya satu aja, tu'matan lil masakin. Nah, jadi di sini adalah ya, kalau banyak pengurus mau ngikutin jumhur ulama dari kalangan madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Hambali, bahwa mustahik zakat tidak ada perbedaan, sama saja
ya salah satu yang 8 tadi. Tapi kalau kita mau ngikutin kepada madhab Maliki, dan ini yang dipilih oleh Islam Ibnu Taimiyah ya dalam kitab Majmu'atul Fatawa, bahwa zakat fitri hanya diberikan kepada orang fakir dan miskin saja. Itu mah kalau pengurus masjid silakan aja dimusyawarahkan ya, mau ngambil yang 3 madhab ataukah mau ke madhab Maliki saja ya. Ini masalah zakat fitri, monggo kan itu ya. Ya silakan Ustaz. Gak apa-apa ya Pak ya, ini kajian terakhir sebelum Ramadan kita nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau kita dapat yang apa yang Bapak sampaikan bahwa dari mulai asnaf yang 8 berarti fakir miskin, pengkiasannya bisa ada. Kalau kita ini kan mengerucut saja kita nih, Masjid Al-Huda. Masjid Al-Huda kalau fakir yang kurang kehidupannya, yang miskin pas kehidupannya, untuk perumahan ini kan pas juga, tidak kurang juga tidak. Tapi kita pendataan mustahil itu kriterianya belum mengarah kepada apa yang Bapak sampaikan. Berarti ini sebagai pengurus zakat harus berarti lebih teliti dan telaten untuk melihat kondisi yang ada. Betul. Biasanya perumahan itu tidak pernah cross check, minta data melalui Betul. RT, lalu kita berikan, sehingga nanti khawatirnya menjalankan amanah. Satu sisi karena pemahaman secara umum mereka tidak berbekali dengan seperti apa yang kita dapat di dalam kajian 2 pekan ini, kadang-kadang miskomunikasi dengan lingkungan. Nah ini jadi apa ya? Jadi si malakama gitu. Tapi kalau melihat kriteria belum masuk. Nah berarti kalau tidak ada, berarti kita kirim ke daerah-daerah yang betul-betul ingin mempunyai kapasitas yang fakir sama miskin, apalagi dari zakat fitri. Nah kalau mah di lingkungan kita ini kalkulasinya tidak terlalu banyak, timbul pertanyaan karena mal kita menginput data di Al-Huda tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin yang punya mal bisa mungkin diposisikan dengan saudara-saudaranya yang lebih berhak gitu ya. Jadi sedikit sekali yang kita kelola selama hari ini yang tadi disampaikan oleh Ketua DKM adalah fitrinya, baik melalui berasnya maupun keuangannya. Nah jadi oleh sebab itu biar kita nih di Masjid Al-Huda ini ke depan itu bisa mengarah kepada amanah yang diberikan oleh Muzaki melalui zakat fitri atau malnya. Berarti seperti apa langkah yang harus kita lakukan, terus menindaklanjutinya, mengkondisikannya. Karena saya pernah studi kasusnya saya bilangin orang yang tidak melaksanakan sholat dan tidak berpuasa maka tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Itu terjadi miskomunikasi sampai kondisi saat sekarang ini dia tidak terima. Jadi studi kasus yang kita berikan informasi seperti itu aja sudah miskomunikasi di antara kita. Nah tapi kalau tadi Bapak sampaikan bahwa tujuan zakat itu apa, nah ini perlu banyak pengkajian. Nah saya ke depan itu supaya kami ini nanti panitia zakat dan tidak sebagai sarana Masjid Al-Huda supaya bisa amanah, berarti ada pembekalan yang harus kita berikan dan itu akan kita sosialisasikan dengan lembaga-lembaga di lingkungan supaya ini betul-betul terarah. Dan selama ini kan bukan hanya perubahan amanah saja, hampir seluruh perumahan itu memberikan zakat itu ke mustahil itu nggak punya kriteria yang cuma apa sampaikan dalam asnaf tersebut. Ini bahaya sekali dalam menentukan apa yang Bapak sampaikan. Jadi terima kasih Pak. Kalau ada waktu kita bisa diskusi lebih panjang, karena ini waktu besar, singkat waktunya, nggak apa-apa. Malam
Waalaikumsalam. Pada 2 pekan yang lalu sudah saya jelaskan, karena ini adalah dibatasi dengan innama. Innama itu adalah untuk membatasi. Jadi Pak RT itu ya, kita jangan mengatakan si fulan fakir, si fulan mungkin, jangan cuma tebakan, tapi harus betul-betul ya punya data yang otentik. Nanti Pak RT-nya nanya ke warga-warganya, Bapak kerja di mana, gajinya berapa, cukup apa enggak. Nah, kita udah dijelaskan kan, fakir adalah sama sekali tidak punya harta, atau yang dia tidak dapatkan lebih besar daripada yang dia dapatkan. Kalau miskin, nah kalau kita tidak merasa, kemudian ada yang ngirim bebannya, tapi kita ini tidak masuk kriteria fakir, jangan diterima. Kalau kita tidak merasa, kenapa? Karena saya kan dikatakan fakir, saya bukan, dikata miskin juga saya bukan, tapi kok ini dikasih, jangan diterima, karena kita sama dengan memakan hak orang lain itu. Ya, jangan malah kalau dikasih malah alhamdulillah saya dapat. Jangan, kalau kita merasa tidak masuk dalam kriteria fakir ataupun miskin, nah ketika ada yang ngasih itu, nah asalnya jangan alhamdulillah, justru kita, Pak tolong Pak bawa lagi. Kenapa? Loh, saya bisa dikasih, saya masuk ke mana? Gitu kan? Saya bukan fakir, saya bukan miskin, alhamdulillah saya cukup Pak. Nah, jadi jangan begitu dikasih dari masjid, alhamdulillah. Begitu tiap tahun dikasih, begitu tahun nanti tidak dikasih, ngomel. Ya, wah ini sekarang ganti pengurus ya, jadi gak dikasih zakat ini, gitu kan ya. Nah, jangan begitu. Ya, karena zakat ini kalau menurut Rasul ini al-sahah ya, ini kotoran orang ini. Ya, kotoran. Jadi biasanya kita adalah usahakan ya, kalau memang kita tidak masuk ke salah satu 8 asnaf ini, jangan sekali-kali kita ya menerimanya, karena kita berarti makan hak orang lain ya. Nah, makanya harus lebih hati-hati, terutama pengurus, karena kita adalah amanah ya. Ini adalah amanah dari warga, diamanahkan kepada pengurus ya. Jadi karena dalam Al-Quran adalah wa'atuz zakah, bukan ahrijuz zakat. Kalau wa'atuz zakat berikan kepada mustahik, kalau ahriju mengeluarkan ya kemana saja, yang penting dikeluarkan, begitu ya. Nah, iwan fillah, mungkin ya karena kita terbatas waktu, sebetulnya bab zakat ini kalau kita bahas dari awal ya, mengenai nisabnya, mengenai syarat-syarat dan segala macamnya, ini memerlukan waktu yang cukup lama ya. Kita kan hanya membahas tentang mustahiknya saja. Ini pun ya tidak saya bahas secara lebih panjang, apalagi kalau yang namanya ihtilaf-ihtilafnya, tapi saya dilihat dari sisi yang mana dalil yang lebih kuatnya. Nah, sekali lagi mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun ada kekurangan dalam pembahasan zakat ini. Nah, mudah-mudahan ya di lain waktu kita mungkin ada waktu lagi untuk membahas atau untuk diskusi tentang masalah zakat ini ya, mulai dari awal ya sampai akhir insyaallah. Ya ikhwanillah, sampai di sini ya, mudah-mudahan kita semua menghadapi Ramadan ya, tinggal beberapa hari lagi. Kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita serta sehat, sehingga kita bisa masuk bulan Ramadan tahun ini dan kita bisa melaksanakan puasa di siang harinya dengan sempurna, dan kita pun bisa melaksanakan qiyamul Ramadan ya di malam harinya dengan baik. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innallaha wa malaikatahu